Nah, Dununge wong urip niki lakon benjan yen bos pelas wong mati yang parane Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Sisi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di episode kali ini kami akan menceritakan cerita kiriman dari Sobat Kembara yang bernama Sisi. Nah, Sisi ini menceritakan cerita yang pernah dialami oleh sahabatnya sendiri yang bernama Yunita. Jadi di sekitaran tahun 2014, Yunita ini menikah, dan 1 tahun pernikahan, Yunita ini belum mempunyai keturunan. Pada akhirnya di situ dia sudah mulai gelisah. Jadi karena Yunita dan Sisi ini dekat banget, dia punya beberapa sahabat waktu itu, yang biasanya nongkrong di rumah Yunita ada Sisi, dan selain itu juga ada cewek yang namanya Feby. Mereka sahabatan sudah lama sekali. Sebenarnya mereka bukan teman SMA, bukan teman kuliah. Mereka kenal di suatu tempat dan dari situ mereka cocok. Jadi semenjak itulah mereka ini jadi sahabatan dan sering sekali curhat tentang masalah-masalah mereka. Dan waktu itu, pada saat-saat Yunita ini belum mempunyai keturunan, dia belum hamil, dia sering sekali curhat ke Sisi dan juga Feby. Tapi karena Feby ini suaminya adalah seorang kontraktor, jadi lebih sering Feby itu berada di luar kota bersama suaminya ini. Kadang 3 bulan sekali di luar kota, kadang 3 bulan kemudian dia kembali lagi. Dan disitulah Feby ini jarang sekali kumpul. Jadi waktu itu Yunita sering curhat ke Sisi daripada ke Feby. Waktu itu Yunita ini bahkan bilang ke Sisi, pada suatu hari, ini karena Yunita tinggal di rumah mertuanya, suatu sore itu tiba-tiba dia dengar sendiri mertuanya ini lagi ngobrol dengan tetangganya. Dan betapa kagetnya waktu itu Yunita bahwa mertuanya ini kayak lagi ngomongin Yunita. Dan waktu itu mertuanya ini terang-terangan ngomong ke tetangga-tetangganya, itu mantuku itu sampai hari ini kok gak hamil-hamil, sudah mau setahun ceng. Jadi biasalah ibu-ibu ngerumpi di suatu tempat. Dan di situ ketika mendengar hal ini, Yunita itu merasa sakit sekali. Jadi seolah-olah selama dia menikah dan belum dikaruniai keturunan, ini seolah-olah salahnya si perempuan, salahnya si Yunita. Dari situlah Yunita cerita ke Sisi, dan Yunita ini sempat bilang ke Sisi, kalau kamu ada kenalan, mungkin dokter atau seorang tabib yang bisa menangani hal ini, tolong informasikan ke aku, biar nanti aku berangkat sama suami. Mulai dari situ, Sisi pun juga mulai mencari informasi. Nah, status Sisi waktu itu dia masih bujang. Jadi dia masih bisa kemana-mana, dia masih bisa bepergian mencari informasi untuk si Yunita ini. Suatu ketika, Sisi ini dapat info dari tetangganya. Tetangganya ini sedang berobat. Sebenarnya waktu itu beliau ini sakit semacam stroke dan dibawa ke pengobatan alternatif ini. Sepulang dari sana, beliau cerita bahwa bapak-bapak tersebut yang mengobati ini, beliau itu ternyata juga mengobati penyakit-penyakit lain, dan beliau ini ternyata juga bisa membantu untuk menangani
kasus-kasus seperti perempuan yang belum hamil-hamil. Nah, dari situlah Sisi ini mencari informasi di mana alamatnya, dicarilah. Nah, setelah dari sana Sisi ini dapat berbagai macam informasi. Selain dia juga dapat brosur, dia sempat juga ngobrol bersama ustadznya ini, karena beliau dipanggil ustadz oleh orang-orang di situ. Setelah itu, sang ustadz bilang, bawa aja temennya Mbak ke sini Mbak, biar kami cek. Nah, setelah itu Sisi pun menginformasikan hal ini ke Yunita. Gak lama setelah itu Yunita bersama suami menuju ke sana. Dan di situ, Yunita dan suami ini mengikuti program selama sekitar hampir 5 bulanan lah. Di situ dia terapi, minum jamu dan lain sebagainya, beserta juga ada pantangan-pantangan seperti makanan yang nggak boleh dimakan dan lain sebagainya. Semua dilakukan oleh Yunita dan suami. Dan singkat cerita, setelah 5 bulan menjalankan terapi ini, Yunita masih terus meminum jamu tersebut. Ternyata sampai ditunggu hampir 1 tahunan, mereka ini belum ada hasil. Yunita belum juga hamil. Nah, Yunita pun menginformasikan ini ke Sisi. Sisi sebenarnya juga bertanya-tanya, gimana kok belum ada hasil. Nah, ketika sudah hampir 1 tahun mengikuti program ini dan mereka belum ada hasil, akhirnya Yunita pun nggak lagi datang ke sana. Dia cari lagi informasi lainnya, dan waktu itu ada informasi dari tetangga Yunita sendiri, ada seorang dokter di rumah sakit yang biasa menangani kasus semacam ini. Dia dan suami akhirnya mengikuti program hamil tersebut. Dan selama mengikuti program hamil ini, semua yang dikatakan dokter dilakukan semua. Dan setelah dicek, kondisi suami dan juga Yunita sendiri kondisinya sehat, normal. Bahkan waktu itu dokter bilang gak akan lama lagi mereka akan mempunyai keturunan, Yunita akan hamil. Di situ dia mulai senang. Ternyata hampir 1 tahun kemudian, Yunita ini belum juga hamil dan gak ada tanda-tanda satu apapun. Jadi total hampir 4 tahun mereka menikah. Setelah mengikuti proses pengobatan alternatif, datang ke dokter dan lain sebagainya selama 4 tahun itu, Yunita belum juga hamil. Akhirnya datanglah Feby. Feby waktu itu baru datang dari NTT karena suaminya ada proyek pembuatan ruko di sana. Feby datang dan Feby ini menginformasikan ke Yunita. Feby ini bilang, kalau Yunita mau, ini ada dukun, kenalan dari temannya suamiku. Nah, mungkin kalau Yunita mau, bisa diantar ke sana. Tempatnya memang agak jauh, dari tempat mereka sekitar 2 jam lebih. Nah, karena Yunita dan suami belum pernah sebelumnya mendatangi orang yang dalam tanda kutip dukun ini, mereka sebenarnya tidak antusias. Dan beberapa waktu kemudian, sekitar 2 minggu setelah itu, barulah sang suami ini ngomong ke Yunita, sudahlah yang dicoba aja usul dari Feby itu, siapa tahu kita cocok di situ. Akhirnya hari yang disepakati pun tiba, mereka berangkat bareng-bareng. Di situ ada Sisi, Feby dan juga suaminya juga ikut, semua ikut menuju ke sana. Nah, waktu yang ditempuh itu sekitar 2 jam perjalanan. Begitu sampai di desa ini, mereka harus tanya lagi ke orang-orang. Dan umumnya banyak orang-orang yang nggak tahu. Tapi ketika pada satu titik mereka berhenti di sebuah pos. Di situ ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang lagi duduk-duduk. Mereka tanya, kenal nggak dengan ibu ini? Mereka menyebutkan nama. Dan waktu itu orang-orang yang ada di sana ini nggak tahu. Akhirnya ketika mereka menyebutkan bahwa ibu ini adalah seorang dukun, baru mereka nyambung. Ternyata orang-orang yang ada di desa itu tidak terbiasa dengan nama ibu-ibu ini. Karena ibu-ibu tersebut biasa dipanggil dengan panggilan Mak Perot. Nah, ketika Yunita dan teman-teman bilang bahwa ibu-ibu ini adalah seorang dukun, barulah mereka nyambung. Walah, maksudnya Mak Perot. Mak Perot sana mbak rumahnya. Kalau bilang dari tadi Mak Perot kami tahu. Nah, dari situlah mereka mendapatkan informasi. Mereka lebih masuk lagi ke dalam. Menuju rumah Pak Perot itu ada sebuah jembatan. Kanan kiri ini pohon bambu. Nah, sebelumnya mereka ini diingatkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sana, Mbak, Mas, ini sudah sore. Biasanya kalau sudah sore gini rumah Mak Perot itu sudah tutupan. Nggak ada pasien-pasiennya yang datang. Dan selain itu, kalau sudah sampai di rumah Mak Perot itu sore hari, pulangnya selalu malam. Dan pada waktu melewati
Rimbunan pohon bambu itu yang ada jembatan itu dikenal warga dengan tempat yang wingit. Banyak orang yang ditakuti di situ. Bahkan sering dulu ada kasus orang ditakuti ndas gelundung. Nah, mendengar cerita dari warga, mereka itu sebenarnya sudah takut. Dan pas melewati jembatan itu, persis di kanan kiri ini ada rimbunan pohon bambu. Mereka langsung paham bahwa ini adalah pohon bambu yang dimaksud orang-orang, yang tempat ini wingit. Nah, setelah melewati itu, mereka melihat ada sebuah rumah. Rumah ini berdiri sendirian di situ, di tengah pematang sawah. Nggak ada rumah-rumah lain atau nggak ada tetangga lainnya. Di situ mereka yakin bahwa rumah ini adalah rumah Mak Perot. Nah, memang benar yang dikatakan warga. Nggak ada satu orang pun di sana. Nggak ada kendaraan, nggak ada mobil, nggak ada sepeda motor, dan nggak ada pasien. Di depan rumah Mak Perot itu ada sebuah tenda atau terop. Mungkin di hari-hari aktif dari pagi sampai siang, biasanya orang-orang nunggu di bawah terop tersebut atau di bawah tenda tersebut. Nah, waktu itu sepi. Mereka memaksakan datang ke sana, mereka memastikan apakah benar Mak Perot ada di rumah atau masih bisa melayani tamu. Mereka menghentikan mobil di situ dan salah satu dari mereka ini turun. Waktu itu yang turun adalah suaminya Feby. Dia langsung ketuk pintu rumah itu dan keluar perempuan, usianya sekitar 45 tahun. Mereka yang ada di mobil itu sempat mengira, kok Mak Perot ternyata nggak tua-tua amat. Nah, barulah belakangan mereka tahu bahwa perempuan yang usianya sekitar 45 tahunan ini bukanlah Mak Perot. Ternyata beliau ini adalah asistennya Mak Perot. Dia ini adalah keponakan Mak Perot yang sudah ikut lama bersama Pak Perot dan dia dipercaya sebagai asistennya. Waktu itu mereka yang ada di mobil melihat suami Feby ini lagi ngobrol. Nah, kayak seolah-olah dari situ, dari gerak tubuhnya mereka bisa melihat perempuan ini sering sekali menolak. Jadi tangannya itu sering sekali seperti ini. Jadi seolah-olah mereka menunjukkan bahwa tempat ini sudah tutup. Nah, suami Feby ini pun balik lagi ke mobil. Nggak lama setelah itu, si ibu-ibu ini keluar. Terus manggil suami Feby, "Mas, mas, mas." Nah, suami Feby pun kembali. Terus ditanya lagi. Sepertinya dari situ mereka mengizinkan. Nah, suami Feby ini pun raut wajahnya berubah. Sambil tersenyum, dia ini menuju ke mobil menginformasikan hal ini ke teman-teman yang lain. Ternyata Mak Perot mau ditemui. Oh, ya sudah, ya sudah. Akhirnya mereka pun turun dan Feby ini tanya ke suaminya. Yang kok bisa sih padahal tadi kan tutup. Tadi kan sudah ditolak kayak gini. Ternyata di situ suami Feby menjelaskan bahwa mereka ini jauh-jauh. Perjalanan dibutuhkan waktu 2 jam menuju ke sini. Jadi memelas waktu itu suami Feby dan bilang bahwa ada temannya yang butuh bantuan. Sudah hampir 4 tahun lebih belum dikaruniai keturunan. Nah, setelah suami Feby ini memelas, akhirnya diterimalah mereka di sana. Mereka dipersilakan duduk di ruang tamu. Di ruang tamu itu nggak ada perabotan apapun, hanya digelar tikar. Dan sekitar 5 menit kemudian, datanglah seorang perempuan tua. Usianya sekitar 60 tahunan ke atas. Beliau ini bawa tongkat yang terbuat dari kayu biasa. Beliau jalan dan mereka semua sudah yakin bahwa ini mungkin Pak Perot. Beliau pun datang, "Ini dari mana? Kok jam segini baru datang?" "Ini Mak, kedatangan kami ke sini ini mau menanyakan kondisi teman saya ini. Karena sudah 4 tahun lebih Mak, belum dikaruniai keturunan." "Ya wes, ayo ikut ke dalam." Diajaklah si Yunita ini masuk ke dalam. Dan waktu itu Yunita ditemenin suaminya. Jadi si Feby dan juga suaminya Feby ini nggak tahu menahu apa yang dilakukan Mak Perot di dalam. Singkat cerita, sekitar 1 jam kemudian, Yunita dan suami ini keluar. Dan setelah itu mereka sempat ngobrol-ngobrol sebentar. Waktu itu sudah jam 7:30 malam. Nah, di sini Mak Perot bilang, "Ya wes, ini sudah malam. Kalian pulang. Katanya rumahnya jauh. Nanti kalau di jalan, kalian ngelihat sesuatu, diabaikan aja ya." Setelah itu mereka pulang. Begitu mereka naik mobil melewati jembatan yang ada rimbunan pohon bambu. Nah, di situ tiba-tiba mobil yang dikendarai suami Feby ini lampunya tiba-tiba mati. Nah, padahal mobil ini mobil baru,
belum sampai 1 tahun dibeli oleh suami Feby dan kondisinya masih baru, nggak pernah rewel sekalipun. Jadi begitu lampu ini mati, langsung suami Feby merasa ini ada yang nggak masuk akal. Di situ mereka nggak berhenti. Jadi dengan kondisi yang gelap seperti itu, mobil ini tetap jalan secara pelan sekali. Apalagi waktu melewati jembatan, ini ngepres jalannya, hanya cukup untuk 1 mobil. Jadi di situ suami Feby ini pelan-pelan. Mereka semua sudah tegang yang ada di dalam. Dan tiba-tiba lampu ini nyala sendiri. Gak lama kemudian mati lagi. Jadi benar kayak seolah-olah ada yang membuat mainan cahaya lampu tersebut. Dan setelah melewati jembatan itu, sekilas suami Feby ini melihat ada semacam bola yang menggelinding ke arah kanan menuju ke jurang. Disitulah suami Feby ini kaget dan sempat hampir saja setir mobil ini melaju ke arah kanan. Tapi untungnya waktu itu Feby langsung membalikkan setir mobil si suaminya ini menuju ke arah ke kiri lagi. Jadi waktu itu mobil sempat oleng ke kanan sebentar. Nah, menurut pengakuan suami Feby setelah melintasi jalan itu, dia cerita tadi seolah-olah setir ini kayak ada yang mengarahkan ke arah kanan. Dan itu terasa banget sampai suami Feby ini nggak bisa mengendalikan. Nah, untungnya Feby yang ada di sampingnya itu langsung bisa mengendalikan setirnya ini. Nah, setelah melewati jalan itu, mereka langsung beristighfar. Karena saking tegangnya waktu itu, mereka sempat berhenti sebentar dan mengambil nafas panjang. Setelah itu mereka melanjutkan jalan lagi. Nah, pas waktu mereka melanjutkan jalan, lampu mobil ini masih mati. Baru sekitar 5 menit perjalanan, mobil ini lampunya nyala kembali dengan normal. Nah, mereka menganggap kejadian itu kejadian yang aneh. Singkat cerita, mereka sampai di rumah masing-masing. Beberapa hari kemudian, Sisi main ke rumah Yunita. Dia main dan di situ Yunita cerita-cerita. Nah, dari sinilah Sisi tahu apa yang dilakukan Yunita bersama suaminya di dalam kamar Mak Perot. Ternyata waktu itu Yunita ini masuk bersama suaminya. Dan yang dilakukan Mak Perot di sana, Mak Perot itu hanya memijat di bagian bawah perutnya Yunita. Dipijat sampai hampir sekitar 15 menitan. Setelah dipijat, barulah Mak Perot itu ngambil sesuatu dibawakan oleh asistennya. Asistennya ini bawa sebuah peti kecil. Nah, di dalam peti kecil itu nggak tahu, Yunita itu sempat sekilas melihat ada banyak sekali jarum-jarum berwarna emas. Nah, Mak Perot bilang, ini nanti tak masuk di perutmu ya, Nduk. Nah, setelah ini nanti mudah-mudahan kamu bisa hamil. Nah, setelah dimasukkan itu, Mak Perot dan asistennya sempat bilang, ini kalau nanti kamu hamil, kamu harus balik sini ya, Nduk. Kamu bayar uang maharnya sekitar 20 juta. Nah, tentu waktu itu suami Yunita kaget. Loh, kok mahal banget ya, Mak? Akhirnya asisten dari Mak Perot ini menjelaskan, Mas, sebenarnya uang 20 juta itu bukan buat emak kok. Uang 20 juta itu buat panti asuhannya emak. Letaknya ada di dekat sini. Nanti kalau emasnya ini keluar dari desa tersebut, di jalan raya itu ada bangunan panti asuhannya. Nah, uang ini diserahkan di sana. Nah, mendengar penjelasan dari asistennya, suami Yunita ini pun diam. Dia akhirnya bilang, terus uang 20 juta itu kami serahkan gimana? Terus Mak Perot bilang, nggak apa-apa Mas, itu bisa dicicil. Yang penting pesan saya kalau nanti istrinya Mas ini hamil, jangan lupa balik ke sini ngasih uang itu. Kalau nggak gitu, ya bisa jadi nanti hamilnya gagal. Nah, tentu waktu itu nggak masuk akal. Kalau orang sudah hamil dan dia nggak bayar sesuatu, ya tentu dia masih hamil. Yang ada di pikiran suaminya Yunita seperti itu. Tapi hal itu diabaikan. Suami Yunita mengiyakan. Jadi mendengar cerita itu, Sisi ini juga agak merasa aneh. Kok hamil disuruh balik lagi ke sana, suruh bayar. Tapi ternyata Yunita menjelaskan, pas pertama kali datang ke rumah Mak Perot, mereka itu nggak bayar sepeser pun. Bahkan Mak Perot ini nggak mau diamplopi. Jadi benar-benar free, nggak ada biaya apapun. Nah, yang dilakukan Yunita waktu itu bersama suaminya, menurut pesan dari Mak Perot, mereka berdua ini harus sering melakukan hubungan suami istri dan harus tiap hari. Nah, setelah itulah akhirnya Yunita dan suami ini melakukan hubungan suami istri setiap hari. Dan ternyata ada keanehan-keanehan yang dialami Yunita. Yunita ini selalu merasa seperti ini. Ketika dia mau menuju ke toilet, dia pengennya buang air kecil.
Tapi begitu dia buka toilet, ternyata dia ada di kamar. Dan di kamar itu ternyata sudah ada suaminya. Suaminya langsung mengajak Yunita hubungan. Selalu seperti itu. Nah, belakangan informasi dari suami Yunita ini selalu lama sekali berada di kamar mandi. Entah apa yang dilakukan. Dan ketika suaminya ngetuk-ngetuk pintu kamar mandi, Yunita ini nggak menjawab. Kejadian itu pernah 3 kali dialami Yunita. Dan ini baru diketahui Yunita belakangan hari. Nah, setelah itu ada lagi beberapa kejadian-kejadian yang ganjil. Dalam tidurnya, di mimpi itu Yunita sering ketemu dengan sosok perempuan tua. Nah, perempuan tua ini wajahnya itu mengerikan. Keriputnya itu jelas sekali terlihat. Dan selalu beliau ini datang sambil ketawa ngakak. Begitu si perempuan tua ini datang mendekat ke arah Yunita, beliau itu langsung melihat ke arah perutnya Yunita. Dan beliau ini bilang, "Iku gayaku ya, iku gayaku ya." Jadi seolah-olah si perempuan tua ini minta sesuatu sambil nunjuk perutnya Yunita. Nah, Yunita waktu itu masih nggak paham. Tapi si nenek-nenek ini selalu dengan gestur yang mencurigakan. Sambil terus nunjuk perutnya Yunita. "Iku gayaku ya, Nduk. Itu buat aku, itu buat aku." Nah, Yunita nggak paham ini maksud nenek-nenek ini apa. Dan dia mimpi hal itu sekitar 2 kali berturut-turut, 2 malam berturut-turut. Dia selalu ketemu sosok nenek-nenek yang mengerikan ini. Dan selalu dengan gestur yang mencurigakan, dengan gerak tubuh yang selalu seperti itu. Nunjuk-nunjuk ke arah perutnya Yunita. Setelah kejadian mimpi itu, Yunita mulai curiga. Karena dia sering mual kayak semacam masuk angin. Dia pun akhirnya nyuruh suaminya beli test pack. Dan setelah dia beli test pack, ternyata Yunita ini hamil. Nah, disitulah dia seneng, tapi dia juga agak nggak percaya. Karena selama hampir 4 tahun lebih, setiap kali Yunita ini ngecek di test pack itu, dia nggak pernah hamil. Dan pada waktu itu ternyata dia hamil. Dia pun akhirnya ngomong ke suaminya, "Yang, aku hamil, Yang." Suaminya senang sekali waktu itu. Dan nggak lama setelah itu, sekitar 5 harian, dia ngajak Feby, ngajak suami Feby dan juga ngajak Sisi kembali ke rumah Mak Perot. Karena menurut perjanjian, ketika Yunita hamil, dia harus menyerahkan uang 20 juta ini. Awalnya suami Yunita ini hanya punya uang 5 juta. Dibawalah ke sana dan dia serahkan uang 5 juta ini sambil suami Yunita ini bilang, "Mak, mohon maaf ini kami ada 5 juta dulu. Nanti dalam waktu dekat kami akan melunasi uang ini." Nah, Mak Perot pun nggak keberatan. "Iya, nggak apa-apa, Le. Yang penting kamu sudah ada inisiatif baik. Coba ini Mak periksa dulu." Nah, Yunita diajak lagi masuk ke kamar Mak Perot. Setelah diperiksa, dia kembali keluar dan Mak Perot bilang, "Inilah yang membuat orang-orang yang ada di sana itu agak tegang." Mak Perot ngomong seperti ini, "Iki jabang bayimu iki akeh sing ngesir." Artinya janin yang ada dalam kandungan Yunita ini banyak sekali yang suka dan banyak sekali yang pengen memiliki. Nah, menurut Mak Perot, ada beberapa ilmu gaib yang berusaha menguasai janin Yunita. Tentu waktu itu Yunita dan teman-teman nggak percaya, termasuk suami Yunita sendiri pun nggak percaya. Dia hanya mengiyakan kata-kata Mak Perot dan apa yang disarankan oleh Mak Perot ini dilakukan oleh mereka. Mak Perot menyarankan supaya Yunita ini tidurnya di atas jam 12 malam dan Yunita ini tidak diperbolehkan menerima tamu laki-laki. Hanya ini pesan dari Mak Perot, dan menurut Yunita, untuk hal yang tidak menerima tamu laki-laki, dia bisa melakukan. Tapi untuk tidur di atas jam 12 malam, Yunita tentu agak kesulitan, karena biasanya sekitar jam 10 malam dia sudah tertidur. Nah, sepulang dari sana, dia akhirnya ditemenin suaminya. Suaminya nemenin Yunita ini supaya dia tidur di atas jam 12 malam. Jam 11 malam, Yunita ini sudah merasakan ngantuk yang luar biasa. Dan akhirnya suaminya bilang, "Tahan dulu, Yang, tahan dulu." Sampai jam 12 lebih barulah Yunita ini masuk kamar, dia pun tidur. Nah, setelah dia melakukan aktivitas semacam itu, Yunita ini selalu bangun siang. Biasanya jam 7 pagi dia sudah bangun, tapi karena waktu itu dia tidur larut malam, dia baru bangun sekitar jam 10 siang. Ketika Yunita bangun di jam 10 siang, suaminya sudah berangkat kerja. Nah, waktu itu dia mendengar ada suara ketukan pintu.
Dia menuju ke sana, dibukalah tirai ini. Beliau ini adalah teman mertua laki-lakinya Yunita. Biasanya di jam-jam siang hari, beliau selalu datang untuk sekedar ngobrol, nongkrong sampai sore hari. Karena mertua Yunita yang laki-laki adalah seorang pensiunan, maka sering sekali temannya ini datang. Nah, tapi karena waktu itu mertua laki-laki dan mertua perempuan Yunita ini nggak ada di rumah, apalagi dia sudah dapat pesan dari Mak Perot untuk tidak menerima tamu laki-laki, akhirnya diabaikan oleh Yunita. Teman mertua laki-lakinya ini dibiarkan begitu saja, sampai pada akhirnya beliau ini pun pergi dari sana. Nah, sore itu Yunita ini masih tiduran di tempat tidur, dia mendengar ada yang membuka pintu pagar. Lah, Yunita mengira ini mungkin mertuanya sudah datang. Dibiarkanlah oleh Yunita, dia mendengar lagi pintu rumah ini kebuka, krek, tapi nggak ada suara sama sekali. Biasanya kalau mertuanya ini datang, mertua Yunita yang perempuan itu selalu manggil nama Yunita. Yun, Dok, kamu di mana? Biasanya seperti itu. Tapi kali itu nggak ada suara apapun. Di situ Yunita sudah mulai curiga. Dia buka pintu kamarnya dan begitu dia ngelihat pintu ini dalam keadaan terbuka, tapi nggak ada orang sama sekali. Dia langsung telepon suaminya. Dia bilang bahwa barusan ada yang datang, pintu rumah ini kebuka. Waktu itu suami Yunita ini sudah merasakan panik karena yang ada di pikiran suami Yunita jangan-jangan ada maling yang masuk rumah. Jadi waktu itu cepet-cepetan lah suami Yunita ini pulang ke rumah. Sekitar habis maghrib, suami Yunita sudah pulang. Dicek sampai ke belakang, sampai ke dapur, sampai ke belakang semua dicek. Ternyata nggak ada orang dan nggak ada barang yang hilang. Nah, akhirnya suami Yunita bilang ke Yunita, sudah ya nggak ada apa-apa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pagar rumah ini sampai bisa kebuka? Dan pintu rumah jelas-jelas kebuka. Padahal dalam keadaan terkunci sebelumnya. Inilah yang nggak bisa dilogika. Yang benar-benar nggak masuk akal menurut Yunita dan suami. Dan setelah itu mertuanya ini pulang. Mereka cerita semua hal ini ke mertuanya. Menurut mertuanya, hal ini juga benar-benar aneh. Nggak pernah ada kejadian yang aneh semacam ini. Nah, singkat cerita, 5 bulan berjalan. Kehamilan Yunita ini semakin besar. Perutnya sudah mulai semakin membesar. Suaminya itu khawatir. Akhirnya suaminya ini ngajak Yunita menuju ke rumah sakit untuk check up. Selama ini Yunita nggak mau. Karena dia pengen semuanya itu berjalan apa adanya. Dia nggak mau di USG, dia nggak mau dicek kesehatan dan lain sebagainya. Dia pengen seperti orang-orang di zaman-zaman dulu yang membiarkan hal itu natural. Tapi karena suaminya ini khawatir, dan melalui bujuk rayu suaminya, setelah 5 bulan kehamilannya itu, Yunita pun dibawa ke rumah sakit. Nah, waktu dibawa ke rumah sakit dan dicek, mereka semua ini heran. Karena begitu di USG, mereka nggak melihat adanya janin di sana. Dokter waktu itu heran, benar-benar heran. Ini kasus macam apa? Baru mereka mengalami kejadian semacam ini. Perut Yunita ini membesar. Dan ketika di USG, ternyata nggak ada janinnya. Inilah yang membuat pihak medis itu kebingungan. Dan pada akhirnya setelah setengah jam melalui pemeriksaan ini, nah di situ suami Yunita bilang, Dek, gimana kalau kita ke Mak Perot aja, kita tanya ke sana. Yunita diem waktu itu. Dibawa langsung sama suaminya menuju ke rumah Mak Perot. Begitu sampai di sana, suami Yunita cerita, Mak, ini Yunita baru di USG. Ternyata nggak ada janinnya sama sekali. Terus Mak Perot ini cuma tenang. Ya wis, ayo ikut biar Mak pijat dulu. Diajaklah Yunita ini masuk ke dalam kamar Mak Perot, dicek oleh Mak Perot. Waktu itu Mak Perot cuma bilang, lah wong ada gini loh. Itu gimana sih dokter-dokter itu kok nggak bisa melihat? Wong Mak ini loh nggak pakai alat apa-apa bisa ngelihat. Ini ada isinya. Istrimu ini ada isinya. Terus Mak Perot bilang ke Yunita, wis Dok, kamu nggak usah khawatir. Ini ada isinya. Wis, kamu pulang. Nah, mendengar penjelasan dari Mak Perot, tentu waktu itu Yunita ini juga merasa bingung. Karena dia melihat sendiri waktu di USG, dia nggak melihat adanya janin itu. Tapi menurut Mak Perot, Yunita ini sudah mengandung bayi dan usianya sekitar 5 bulanan. Begitu sampai di rumah, dia menjalani kehidupan secara normal. Dari situ Yunita nggak pernah lagi datang ke rumah sakit dan nggak pernah lagi datang ke rumah Mak Perot. Sampai usia kehamilannya 9 bulan, Yunita itu mengalami kontraksi.
Dia merasakan perutnya sakit luar biasa dan dia bilang ke suaminya, "Yang, aku ke rumah sakit, Yang. Bawa ke rumah sakit." Dibawalah ke rumah sakit dan siap-siap mau melahirkan. Setelah dilakukan anestesi dan lain sebagainya, sekali lagi pihak rumah sakit itu heran. Mereka ini tidak melihat adanya bayi di dalam kandungan Yunita. Mereka itu benar-benar heran karena perut Yunita ini besar seperti hamil 9 bulan dan siap melahirkan. Tapi ternyata di dalam perutnya itu gak ada cabang bayinya. Dan sampai hampir beberapa jam mereka ada di rumah sakit, belum dilakukan penanganan satu apapun. Akhirnya suami Yunita bilang ke pihak rumah sakit ini, dia akan membawa Yunita menuju ke rumah Mak Perot, ke pengobatan alternatif. Setelah itu dibawalah Yunita ini menuju ke rumah Pak Perot, dan di situ Mak Perot bilang, "Kamu itu kenapa kok membawa istrimu ini ke rumah sakit? Kan Mak sudah ingatkan. Kalau istrimu ini sudah mau melahirkan, bawa ke sini. Emak yang akan mengeluarkan janinnya. Kamu itu kok gak nurut sama emak?" Suaminya cuma diem. Hal ini baru diketahui oleh Yunita. Ternyata Mak Perot sudah memesankan hal ini. Kalau nanti Yunita ini mengalami kontraksi, segera harus dibawa ke rumah Mak Perot. Jangan dibawa ke rumah sakit. Yunita baru tahu hal ini. Nah, setelah itu Yunita dibawa masuk ke kamar Mak Perot. Dan mulailah Yunita itu teriak-teriak kencang kesakitan. Dan Mak Perot itu seperti layaknya seorang dukun beranak, dibantu dengan asistennya itu berusaha mengeluarkan bayi Yunita. Waktu proses melahirkan ini, suami Yunita ada di sana. Dia memegangi tangan Yunita dengan erat dan di situ Yunita mengerang kesakitan. Nah, Mak Perot berusaha terus mengeluarkan bayi ini dan setelah itu ada kejadian yang benar-benar tidak masuk akal. Suami Yunita ini melihat tiba-tiba dari rahim Yunita itu keluar air dan mohon maaf mengeluarkan suara seperti orang kentut. Buut, dan air-air ini masuk di dalam bak yang ada di bawah. Dan seketika itu juga perut Yunita ini mengempes seiring dengan suara kentut tersebut. Buut. Dari situlah akhirnya Mak Perot itu seketika itu juga beliau ini nangis. Dia nangis terseduh-seduh sampai dia ini duduk dan beliau terus-terusan nangis. Nah, suami Yunita sendiri nggak tahu ini artinya apa. Kenapa kok Mak Perot nangis dan kenapa kok perut dari istrinya ini tiba-tiba mengempes dan nggak ada janin, nggak ada bayi. Melihat Mak Perot yang seperti itu, suami Yunita itu secara otomatis meneteskan air mata. Dia melihat Yunita waktu itu sudah lemes, matanya dalam keadaan terpejam. Nah, setelah itu suami Yunita tanya ke Mak Perot, "Mak, ini kenapa, Mak? Istriku ini kenapa, Mak? Kok bayinya nggak ada, kenapa, Mak?" Akhirnya setelah 5 menit kemudian, Mak Perot berdiri dan langsung ngomong ke suami Yunita, "Ini ada yang kurang ngajar sama istrimu, Leh." "Kurang ngajar gimana ya, Mak?" "Ini janin istrimu ini ada yang ngambil." Waktu itu suami Yunita ini nggak paham, ada yang ngambil gimana, cara ngambilnya gimana, dia nggak paham. "Ngambil gimana, Mak?" "Wis nanti tak jelasin, biarin istrimu ini istirahat dulu." Di situ suami Yunita ini keluar dari kamar, dia tertunduk lesu. Dan Mak Perot ini menghampiri suami Yunita. Mak Perot cerita lagi. Jadi, pada saat Yunita ini hamil, Mak Perot sudah curiga. Ada kekuatan gaib yang sengaja masuk ke dalam perut Yunita. Makanya waktu itu Mak Perot sempat pesan, "Janin dari istrimu ini diincar banyak sekali makhluk gaib. Hati-hati. Usahakan istrimu ini tidur di atas jam 12 malam dan jangan sekali-sekali menerima tamu laki-laki." Mak Perot tanya ke suami Yunita, "Saran-saran ini, syarat-syarat ini sudah dilakukan belum sama istrimu? Istrimu tidur di atas jam 12 malam nggak?" Nah, suami Yunita diam. Dia akhirnya jujur. Pada 2 hari berturut-turut, waktu itu mereka ini kedatangan tamu saudara dari luar kota. Nah, tamu-tamu ini dari pagi ngajak Yunita dan suami jalan-jalan seharian penuh. Pada akhirnya ketika sampai rumah jam 8 malam, Yunita itu benar-benar ngerasa ngantuk luar biasa. Dia nggak bisa menahan rasa ngantuknya. Dan akhirnya Yunita pun tertidur di jam setengah 9 malam. Pagi harinya, Yunita tanya ke suami, "Mas, semalam aku kan tidur jam setengah 9 malam. Emang nggak apa-apa ya? Apa aku nggak melanggar syarat dari Mak Perot?" Sebenarnya waktu itu suami Yunita ini ada perasaan takut.
Karena memang jelas Yunita waktu itu melanggar syarat dari Mak Perot. Tapi suami Yunita ini mencoba menenangkan Yunita. Sudahlah ya, gak usah terlalu dipikiri lah. Namanya juga syarat. Sudahlah, gak usah terlalu dipikiri. Berikutnya, karena waktu itu saudara-saudara mereka masih ada di sana, mereka jalan-jalan lagi dari pagi sampai sore hari. Dan lagi-lagi ketika pulang ke rumah, Yunita dalam keadaan ngantuk dan dia langsung tidur. Kedua kalinya dia tidur di bawah jam 12 malam. Disinilah suami Yunita cerita ke Mak Perot, "Iya Mak, mohon maaf Mak, karena waktu itu ada saudara. Istriku itu capek, dia nggak bisa menahan rasa ngantuknya." Wah ya wis ya sudah, gimana lagi? Mak sudah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang jelas, janin dari istrimu ini sudah diambil, dipakai tumbal sama orang lain. Kan jabang bayinya ada di dalam kandungan istri saya. Kok bisa diambil dengan cara apa? Yang jelas janin dari istrimu ini diambil secara gaib. Janinnya ini dipakai tumbal. Wes tah, kamu percaya atau enggak, kamu nurut kata-katanya emak. Kamu sama istrimu ini sudah melanggar syaratnya. Jadi ya wajar janinnya ini diambil. Nah setelah melalui perdebatan itu, akhirnya Yunita ini sadar. Dan akhirnya setelah Yunita ini sadar, Mak Perot tanya ke Yunita, "Duk, kamu pernah enggak didatengin di mimpimu sosok yang aneh-aneh?" Nah, Yunita pun akhirnya menceritakan sosok nenek-nenek yang aneh, yang menyeramkan. Di mana beliau itu, nenek-nenek ini selalu nunjuk ke arah perutnya Yunita. Waktu itu Yunita belum tahu kalau dia hamil. Jadi dia mengabaikan sosok nenek-nenek ini. Nah, disinilah Mak Perot yakin bahwa sosok nenek-nenek ini adalah kiriman dari dukun itu. Dukun ini sengaja mengirim makhluk gaib. Dan dengan perantara nenek-nenek ini, janin Yunita itu diambil dan digunakan tumbal. Nah, singkat cerita, Yunita dan suami ini pulang kembali ke rumah. Begitu masuk di areal rumahnya, warga yang ada di sana tentu heboh. Karena mereka semua melihat perut Yunita ini sudah mengempes. Tapi mereka semua nggak melihat adanya bayi. Mereka bertanya-tanya, "Loh, bayinya mana, Duk? Ditinggal di rumah sakit atau gimana?" Mereka semua bertanya-tanya. Di samping itu juga, Yunita dan suami nggak bisa menjelaskan ke orang-orang. Jadi mereka langsung masuk ke rumah, orang-orang ini berdatangan. Pertama kali yang menanyakan hal ini adalah kedua mertua dari Yunita. Mereka tanya, "Ini kamu ini kenapa? Perutmu sudah kempes, bayimu ini mana?" Karena tahunya mereka, Yunita dan suami ini berangkat ke rumah sakit mau melahirkan. Kok pulang-pulang perut Yunita sudah kempes dan mereka nggak ada bayi. Bayinya ini kemana? Singkat cerita, karena Yunita ini sudah stres dengan pertanyaan orang-orang, Yunita ini asal ngomong, "Kami keguguran, Bu. Bayinya sudah kami makamkan." Di situ mereka semua nangis. Akhirnya berita inilah yang beredar bahwa Yunita mengalami keguguran dan bayi di dalam kandungannya sudah dimakamkan. Berminggu-minggu kemudian Yunita ini hanya mengurung diri dalam kamar. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh suami Yunita. Dan selama Yunita ada di dalam rumah, Sisi selalu menemani Yunita. Sisi ini gak pernah lepas. Sepulang Sisi ini kerja, dia selalu menuju ke rumah Yunita, menemani Yunita. Tapi menurut pengakuan Sisi, Yunita ini jarang sekali ngomong. Kalaupun dia ngomong hanya sepatah dua kata. Tapi Sisi terus menemani Yunita. Sampai satu ketika, sekitar 2 minggu Yunita ada di rumah, Yunita pun cerita ke Sisi. Dia ngomong ke Sisi, "Siapa Yosi yang tega melakukan ini? Kok masih ada di zaman sekarang ini klinik-klinik semacam ini? Aku sampai nggak habis pikir, kok bisa aku yang sudah hamil, sudah mengandung bayi, ternyata tiba-tiba bayiku ini hilang. Dan kata Mak Perot, bayiku itu diambil untuk dijadikan tumbal. Kok bisa seperti itu? Kayak bener-bener ini dongeng, kayak bener-bener di cerita-cerita film." Waktu itu Yunita ngomong seperti ini ke Sisi. Sisi pun nggak bisa banyak ngomong juga, dia hanya bisa menenangkan Yunita. Nah, pada suatu ketika, suami Yunita ini pulang. Dia raut wajahnya itu terlihat cemberut. Nah, tentu waktu itu Yunita tanya, "Kamu kenapa yang pulang-pulang kok cemberut?" Suaminya bilang ke Yunita, "Aku sudah tahu siapa yang menumbalkan bayi kita." "Siapa memangnya?" Suaminya bilang, "Itu Feby sama suaminya." "Kok kamu nuduh temanku yang? Feby itu kan temanku sudah lama, dia baik. Suaminya juga baik, dia kan juga yang mengenalkan kita ke Mak Perot. Kok kamu bisa pikiran semacam itu? Itu informasi dari siapa?" Yunita tanya dengan tenang. Nah, suaminya menceritakan ke Yunita
Pada suatu waktu, suami Yunita ini bertemu dengan sahabat lamanya. Dia cerita-cerita sampai pada akhirnya suaminya ini cerita tentang masalah Yunita dan juga bayi dalam kandungannya. Nah, menurut suami Yunita, sahabatnya ini melakukan penerawangan. Dan dia berasumsi bahwa ada orang dekatnya yang melakukan hal ini. Biasanya janin-janin bayi ini untuk ditumbalkan di sebuah proyek bangunan. Ketika sahabat dari suami Yunita menjelaskan bahwa tumbal bayi ini untuk ditumbalkan di sebuah proyek, langsung yang ada dalam pikiran suami Yunita tertuju kepada Feby dan suaminya. Karena suami Feby ini biasanya ngurusi proyek. Dan sebenarnya suami Yunita ini juga nggak terlalu dekat dengan suami Feby. Nah, setelah itu suami Yunita tanya ke temannya ini, kira-kira menurut penerawanganmu, ciri-ciri orang ini seperti apa? Dijelaskanlah ciri-cirinya, dan ciri-cirinya persis seperti Feby dan suaminya. Dari situlah suami Yunita ini yakin bahwa yang melakukan ini adalah suaminya Feby. Nah, setelah ini dibicarakan dengan Yunita dan juga Sisi, mereka mempunyai rencana sendiri. Pada suatu hari, mereka akan mengundang Feby dan suaminya ketemu di suatu tempat. Mereka akan membongkar hal ini kepada Feby dan juga suaminya. Nah, pada waktu itu, Feby dan suaminya pun datang. Disinilah secara gamblang dan dalam keadaan marah, suami Yunita ini langsung ngomong ke suami Feby, "Kamu jujur aja sekarang. Kamu kan yang menumbalkan jabang bayiku." Nah, raut wajah dari suami Feby ini sudah nggak bisa dibohongi. Sudah jelas waktu itu dia dalam keadaan panik, raut wajahnya pucat, dia nggak bisa ngomong, gelagapan, langsunglah dituduh sekali lagi oleh suami Yunita. "Kamu tak doakan ya, sampai suatu saat hidupmu nggak akan enak. Proyek-proyekmu itu akan hancur, bangkrut." Feby ini mungkin nggak bisa menahan rasa takutnya. Sampai-sampai waktu itu Feby ini nangis di situ. Jadi kelihatan jelas Feby dan suaminya sudah nggak bisa mengelak. Nggak lama setelah itu mereka pun pulang. Dan bertahun-tahun setelah itu, Yunita dan suami ini nggak pernah lagi datang ke rumah sakit untuk konsultasi kandungan. Mereka juga nggak pernah mendatangi pengobatan-pengobatan alternatif. Mereka menjalani kehidupan dengan biasa, dengan senang dan santai. Dari situ mereka mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Artinya, diberi atau tidak diberi anak adalah hak mutlak dari Tuhan. Mereka menjalani kehidupan dengan bahagia dan sampai hari ini, Yunita dan suami ini belum dikaruniai keturunan, tapi mereka hidup secara harmonis. Mereka bisa menikmati hidup dengan santai. Jarang sekali mereka ini terlibat dalam pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Dan menurut Yunita, inilah poin dari sebuah rumah tangga. Rumah tangga harus berjalan harmonis tanpa atau dengan anak. Cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Sisi kepada Kembara Sunyi. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil kesimpulan di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.